Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali di dalam program Bible Study Online CK7, di mana kita pada hari ini akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-29. Nah, ini berbicara tentang Raja Hizkia yang memulihkan orang Israel, memiliki hubungan yang indah dan benar kepada Tuhan Allahnya. Setelah sekian lama dirusak oleh pendahulunya, yaitu ayahnya sendiri. Nah, kisahnya seperti apa, saudara? Mari, sebelum kita membaca, merenungkan, kita minta Tuhan mengurapi kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita akui bahwa Dia adalah Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang agung dan mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Amin, Yesus. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang besar. Yesus Tuhan, nama-Mu agung, nama-Mu mulia, nama-Mu ajaib dan perkasa. Yesus
Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin, amin. Hanya Engkaulah Allah yang patut disembah dan puji. Hanya Engkaulah Allah yang patut dielu-elukan oleh segala makhluk. Hanya Engkaulah Allah yang disanjung, dimuliakan. Sebab Engkaulah yang memiliki segala-galanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus untuk urapan-Mu. Sekarang kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Ajar kami mengerti apa yang Engkau firmankan. Supaya lewat kebenaran firman ini, hidup kami semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Melakukan kehendak Allah pada zaman kami ini. Urapi kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Mari kita akan membaca dari 2 Tawarikh pasal 29 saudara. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 terlebih dahulu. Pasal 29 ini menceritakan tentang Raja Hizkia. Kerajaan di selatan. Ibu kotanya di Yerusalem. Bagaimana terjadi pembaharuan-pembaharuan yang luar biasa. Nah, kisahnya seperti apa? Mari kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Raja Hizkia
Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Jadi, salah satu raja Israel bagian selatan, saudara, yaitu Yehuda, yang melakukan kebenaran-kebenaran selama memerintah adalah salah satunya Hizkia ini. Diceritakan bahwa dia raja yang benar. Nah, kebenarannya seperti apa? Tindakan apa yang membuat Hizkia disebut sebagai raja yang benar? Hizkia menguduskan kembali rumah Tuhan. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, "Dengarlah, hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan, Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. Karena nenek moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita. Telah meninggalkannya. Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus. Sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan, dan sasaran suitan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Karena hal itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang, dan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kita berserta istri-istri kita menjadi tawanan. Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel, supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Nah, ini sepintas kisah bagaimana Hizkia mulai mengadakan pembaharuan kembali, lalu menguduskan rumah Tuhan yang sebelumnya raja-raja sebelum Hizkia ini melalaikan, bahkan menutup pintu-pintu rumah ibadah, memadamkan api-api yang ada di dalamnya. Padahal pernah kita pelajari, Allah hadir di baitnya, Allah hadir di tempat kudusnya, yaitu bait suci. Tapi sayang, Israel membelakanginya, bahkan tidak mengindahkan sama sekali. Dibangun dengan kemegahan oleh Salomo, tapi ditelantarkan oleh raja-raja berikutnya. Sampai pada masa Hizkia terjadi sebuah pembaharuan yang luar biasa. Nah, saudara, perlu saya ingatkan, kita pernah pelajari ya di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-18, kalau saudara ingat. Hizkia ini adalah raja yang ke-13 dari kerajaan selatan atau Yehuda. Dia memerintah mulai dari umur 25 tahun. Tepatnya tahun 725 sampai 697 sebelum Masehi. Dan bapaknya adalah Ahaz. Ini raja yang gak benar, raja yang jahat, yang dimurkai Tuhan. Nah, sadar akan hal itu, maka Hizkia mengadakan pembaruan-pembaruan dan melanjutkan ibadah yang benar dari orang Israel kepada Allah. Hizkia adalah seorang raja yang kuat, saudara. Dan secara politis, secara internasional, keputusan-keputusan itu bijaksana. Dalam soal politik, ketika dia menjalankan hubungan dengan bangsa lain atau kerajaan lain, ia berhadapan dengan persoalan, apakah ia harus menggabungkan diri dengan Asyur atau kepada Mesir? Ya. Nah, ketika menimbang hampir lamanya 10 tahun, dia tidak mengambil keputusan. Mau gabung sama Asyur pada waktu itu ya,
kerajaan atau bangsa yang ditakuti besar itu Asyur, Mesir, nanti termasuk Babel itu saudara. Ya. Hizkia belum mengambil keputusan selama 10 tahun. Akhirnya setelah 10 tahun berlalu, ia menggabungkan diri dalam sebuah persekutuan yang memusuhi Asyur. Itu pengertian atau orang mengenal sosok Hizkia itu seperti itu. Karena apa? Dia tidak serta-merta cepat bisa dibujuk. Dengan penuh pertimbangan dan kebijaksanaan, Hizkia memutuskan kepada siapa dia bergabung. Tentunya saya yakin kalau diawali dengan kebenaran, pasti hidupnya akan dalam kebenaran. Dia pasti minta petunjuk Tuhan. Kemana kami harus bergabung. Itu ya latar belakang Hizkia sebagai Raja Yehuda itu seperti itu. Dia terkenal dengan kesalehannya saudara. Dan sebenarnya kekuatan Hizkia adalah dia melawan segala kemurtatan yang pernah dibangun oleh ayahnya. Ya, yang tidak tunduk kepada keputusan Allah. Dengan berani Hizkia merubah tatanan, merubah cara hidup orang Israel, khususnya kerajaan selatan. Tidak boleh melakukan ya, melalaikan hubungan dengan Tuhan Allah Israel. Jika ayahnya yaitu Ahaz telah mengubah Yerusalem menjadi tempat penyembahan berhala dan kedursilaan, Hizkia membersihkan bait suci. Hizkia membersihkan bait Tuhan, bait Allah itu dari segenap pencemaran. Ini pasal 29 kita akan belajar seperti itu. Belum lagi nanti di pasal yang ke-30 setelah kita pelajari hari ini. Pasal 30 Hizkia itu melakukan hal yang luar biasa. Apa itu? Melanjutkan perayaan Paskah dilakukan dengan hikmat. Dulu disepelekan, dulu ditiadakan. Padahal peristiwa Paskah itu perayaan terbesar bagi orang Yahudi. Bagaimana mereka dibebaskan dari pembunuhan anak sulung waktu di Mesir. Ya, kata Paskah atau Pesach itu kan dilewati oleh malaikat maut. Harusnya orang Israel turun-temurun seperti perintah Musa. Dilakukan oleh bangsa-bangsa, oleh orang-orang Israel berikutnya. Tapi pada masa pemerintahan Ahaz, bapak dari Hizkia ini, Paskah ditiadakan. Lalu Hizkia merestorasi kembali, harus dilaksanakan. Belum lagi ketika melihat bagaimana Hizkia itu menyingkirkan ya bukit-bukit pengorbanan atau tempat-tempat penyembahan yang menegakkan agama yang tidak benar itu. Diratakan kembali, disingkirkan, diporak-porandakan. Supaya apa? Supaya di Yerusalem kembali ada puji-pujian penyembahan kepada Allah. Nanti akan kita ketemui saudara di dalam pasal yang ke-32. Bagaimana Hizkia menyingkirkan bukit-bukit pengorbanan. Tempat penyembahan berhala itu diganti dengan menegakkan agama atau ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Itu masalah agama. Masalah kerohanian bangsa Israel. Hizkia juga punya kepandaian, keterampilan untuk apa? Menjalin kerjasama dalam bidang politik. Jika Ahaz dengan wawasan yang dangkal menyerahkan diri kepada Asyur, itu bapaknya ya, Ahaz itu bapaknya Hizkia, menyerahkan diri kepada Asyur. Berbeda dengan Hizkia. Hizkia merencanakan dan berjuang demi kesejahteraan dan kemerdekaan sejati dari kerajaan Yehuda. Ya, walaupun memang tidak selalu bijaksana saudara. Ya, kadang ada nanti akan kita temui ya bagaimana ada kesalahan-kesalahan juga dalam diri Hizkia. Tetapi cara-cara Hizkia ini menghasilkan sebuah hasil yang luar biasa. Ada hasil yang benar. Makanya dikatakan ini raja yang benar. Ya namanya manusia, ya kan? Ada sedikit bimbang mungkin, ragu atau salah pengambil keputusan, tetapi kembali lagi. Ini saudara. Itu sebabnya kenapa Hizkia dijuluki sebagai raja yang benar dari kerajaan Yehuda atau selatan. Ini. Saudara tahu?
pada masa Hizkia disebut sebagai raja yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud. Perhatikan ayat yang kedua. Ini menunjukkan sebuah apa? Fondasi yang penting. Dikatakan begini, ayat 2 ya tadi. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Kita ingat kan? Daud, leluhur raja-raja Israel utara dan selatan ini, dipakai Tuhan sebagai tolok ukur. Kalau raja-raja selatan dan utara itu hidupnya sama seperti Daud, maka dikatakan raja itu benar. Dan Hizkia mewarisi kebenaran ini. Memperbarui raja-raja sebelumnya yang tidak benar itu. Sampai-sampai nanti Israel dipulihkan Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Hizkia. Nah, ada alasan mengapa penulis kitab Tawarikh menyamakan sosok Hizkia dengan Daud. Dan memberikan banyak tempat kepada Hizkia ini. Tentang sejarahnya, tentang peristiwanya, kitab Tawarikh banyak sekali menulis tentang Hizkia ini. Karena tadi, dia melakukan tepat seperti apa yang dilakukan oleh Daud. Dalam hal ini, saudara, pelajaran pertama kita begini. Kalau hidup kita berpadanan dengan orang-orang yang hidup kudus pada zaman Perjanjian Lama, dan hidup kita sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tentang kekudusan, kebenaran, taat kepada Bapa, melayani dengan sungguh-sungguh, ya, tidak mencari keuntungan pribadi, maka kita digolongkan sebagai orang-orang yang benar, tepat seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Kita memiliki karakter Kristus, sama seperti Hizkia, seperti Daud dibenarkan. Demikianlah kita juga melakukan seperti yang Yesus lakukan. Ada belas kasihan. Ada kasih yang dipancarkan. Tolok ukurnya siapa? Yesus. Dulu raja-raja Israel dan Yehuda tolok ukurnya Daud. Nah, pola seperti ini tetap berlaku. Sebab kita temui ternyata walaupun cuma segelintir, dua gelintir, ada raja yang benar dalam kerajaan Israel utara, khususnya orang selatan ini. Kita melihat bagaimana penulis Tawarikh menempatkan Hizkia ini sebagai raja yang ideal. Karena dia memberikan sebuah ruang dan pembaruan kepada ibadah di bait Allah. Dikembalikan. Dulu diabaikan. Saya bisa membayangkan pada raja-raja sebelum Hizkia ini. Itu bait Allah itu, waduh, nggak dirawat, nggak diatur, nggak dipelihara, mangkrak. Kata yang paling tepat, mangkrak. Tapi oleh Hizkia dibersihkan kembali. Bukan cuma bangunannya, tapi ritual-ritual ibadahnya dikembalikan. Cara penyembahannya dikembalikan seperti semula. Siapa yang melayani dikembalikan seperti semula. Itu Hizkia. Hizkia juga melakukan banyak hal penting bagi bait Allah. Bahkan tindakannya untuk menguduskan bait Allah ini dilakukan dengan segera. Ingat ya tadi ya, pada bulan pertama di tahun yang pertama dia memerintah. Artinya begini, Hizkia memandang perlu rohaninya dibenerin dulu. Rohani kerajaan termasuk rakyat-rakyatnya, pegawai-pegawainya, ya, itu dibenerin dulu. Hal yang sifatnya rohani diutamakan dulu. Nanti berikutnya tentang ketatanegaraan, hukum-hukum moral dan sosial, semua diatur setelah yang rohani didahulukan. Hal yang seperti ini yang Tuhan ingin kita mengerti dan lakukan. Hal seperti ini, contoh-contoh seperti inilah yang Tuhan ingin gerejanya melakukan. Anak-anak Tuhan melakukan. Utamakan rohanimu dulu. Ingat ya, ada firman bilang kan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Jadi nanti kalau saudara baca ayat itu, ingat, Hizkia sudah melakukannya. Yang rohani dulu,
kebenaran dulu dimunculkan. Takut akan Allah dan penyembahan kepada Allah yang benar itu didahulukan. Maka yang lain akan mengikutinya. Bagaimana mengatur hubungan sosial politik, ya, hubungan dalam negeri dengan rakyatnya dan pegawai-pegawainya, termasuk nanti membangun aliansi hubungan dengan luar negeri atau luar kerajaan. Nanti akan mendapatkan inspirasi dan ilham dari Allah, sebab yang rohani didahulukan. Ini pelajarannya, saudara. Luar biasa, ya. Kita dari kitab Tawarikh yang tadinya kita sepelekan, kita anggap ini apa sih? Tetapi ternyata mengandung makna yang luar biasa. Kita lihat. Tindakan pertama Hizkia adalah mengumpulkan para imam dan orang Lewi. Ya. Sebab Hizkia sadar bahwa para pendahulunya itu sudah sangat-sangat rusak dan berdosa. Terutama dalam hal apa? Melantarkan bait Allah tentang kerohanian ini. Hizkia mengembalikan pikiran, perasaan, hati orang Israel, khususnya kerajaan selatan, harus kembali kepada Tuhan. Kalau tidak, hukuman demi hukuman dari Allah akan terjadi. Bahkan nanti, ya, karena orang menyepelekan bait Allah, menyepelekan hidup yang benar, mereka akan dibuang, gitu. Mereka akan dijadikan budak, akan dibuang. Dan tepat memang, Yehuda nanti akan dibuang ke Babel. Sebab apa? Menelantarkan hal-hal yang sifatnya kerohanian ini, saudara. Dan Hizkia menyatakan ingin mengikat perjanjian dengan Allah. Maksudnya apa? Hizkia ingin berketetapan, memenuhi semua kewajiban sebagai raja untuk memperhatikan hubungan rakyatnya dengan Allah. Baru nanti urusan ketatanegaraan pasti Tuhan akan tuntun. Itu Hizkia. Ya, kita belajar dari satu raja ini yang luar biasa, mengutamakan hal-hal yang sifatnya rohani, hubungan dengan Tuhan. Dengan demikian, maka Allah akan berkenan dan hukuman tidak akan dijatuhkan. Satu-satunya cara, bait Allah harus dikuduskan dan ditahirkan. Itu, saudara. Dikuduskan dan ditahirkan. Dan untuk itu, Hizkia memberikan sebuah perintah. Ayat berikutnya 12 nanti ya, sampai dengan ayat yang ke-30 itu berbicara tentang apa? Orang-orang yang akan melayani supaya mentahirkan diri. Selain bangunannya, fisik bait Allahnya dikuduskan, ditahirkan, dibersihkan. Orang-orang yang melayani juga ditahirkan, dikuduskan. Imam-imam dan orang-orang Lewi akan melaksanakan tugas kembali. Maka harus menguduskan diri. Sebab apa? Sebab merekalah yang dipilih Tuhan. Allah sendiri yang memilihnya untuk melayani di baitnya Allah. Dan hal ini dicatat, ya, bahwa semua tindakan menguduskan diri ini, ya, diperintahkan langsung oleh raja sesuai dengan firman Tuhan. Perintah ini langsung dari raja. Pada zaman itu, saudara, raja kalau bersabda, berfirman harus dilakukan. Termasuk orang Lewi. Karena program pertama Hizkia adalah memperbaiki kerohanian dulu. Maka titahnya, hai orang Lewi, kamu kembali bertugas, namun lebih dahulu kuduskan dirimu. Lihat ayat 15, saudara. Perhatikan ayat 15. Ayat 15 bilang gini. Mereka mengumpulkan saudara-saudaranya, ini orang Lewi ya, dan menguduskannya. Kemudian mereka datang menurut perintah raja, sesuai dengan firman Tuhan, lalu mentahirkan rumah Tuhan. Saudara, kalau ingat, saya pernah bicara seperti ini, bahwa raja-raja Israel, ya, itu dipilih Tuhan, diangkat Tuhan, bukan hanya sebagai raja, memerintah sebagai raja secara apa? Politik. Tetapi raja-raja Israel itu juga harus memerintah atau menjadi gembala bagi umat Allah atau umat pilihan, yaitu orang Israel. Termasuk kerajaan utara dan selatan. Bukan hanya sebagai raja politis, tapi lebih kepada gembala. Kenapa? Karena kalau rajanya benar, kalau gembalanya benar, maka domba-dombanya, rakyatnya akan dibawa kepada kebenaran.
Ingat ya, kita pernah membahas raja namanya Raja Ahab kan? Yang punya istri namanya Isabel. Rajanya jahat, istrinya super jahat lagi. Sehingga apa? Menyeret bangsa Israel kepada penyembahan-penyembahan berhala yang dibawa oleh Isabel. Rajanya nggak benar. Maka terseretlah umat Allah menyembah berhala-berhala. Dewa-dewa yang dibawa oleh Isabel. Dan Raja Ahaz menyetujuinya. Raja Ahab pada waktu itu menyetujuinya. Nah, Hizkia nggak mau. Aku sebagai raja sekaligus gembala bagi umatku. Memang urusan tata ibadah Bani Lewi. Ingat ya, kita harus bisa membedakan itu. Urusan tata ibadah, sembahyang, membawa korban itu Bani Lewi urusannya. Tetapi sebagai gembala itu raja. Dan tipe gembala dalam diri seorang raja sudah diberikan sebuah teladan dari dalam diri Daud. Harusnya raja-raja Israel mengaca pada itu. Melihat ya blueprint Raja Daud ini. Selain sebagai raja, urusan-urusan politik kendegaraan, memperluas wilayah, ya kan gitu. Tapi juga apa? Urusan dia sebagai raja, gembala yang mengatur, yang memberikan perintah, memberikan dekrit raja untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh Hizkia. Selain sebagai raja, dia adalah gembala bagi orang Israel. Itu ya, kita mengerti sekarang ya. Kalau urusan ibadah, orang Lewi. Tapi kalau urusan tentang bagaimana rohani orang Israel harus benar di mata Tuhan, itu tanggung jawab raja. Sebab kalau rajanya nggak benar, akan menyeret domba-dombanya, rakyatnya, hidupnya juga tidak benar. Terbukti kan? Zaman bapaknya Hizkia yaitu Raja Ahaz, bagaimana dia menyeret orang Israel, menyeret orang Yerusalem, orang Yehuda kepada penyembahan di bukit-bukit pengorbanan selain bait suci. Dan itu menyakiti hati Tuhan. Pada pasal ini kita belajar bagaimana Hizkia mengerti dengan jelas bahwa masalah yang berkaitan dengan kekudusan bait Allah hanya boleh dilakukan dengan cara menaati firman Allah, perintah Allah lewat pendahulu-pendahulunya, yaitu Musa. Musa perintahkan apa? Dilakukan oleh Daud. Musa perintahkan apa? Dilakukan oleh penerusnya. Dan ketika ada gap, ada putus hubungan antara hukum Musa yang harus dilakukan oleh bangsa Israel, dipelopori oleh raja-raja yang jahat, baik dari utara maupun selatan. Disitulah Tuhan sepertinya berdiam diri, tidak mau berurusan dengan bangsa Israel, karena rajanya berbuat jahat. Puji Tuhan, hari ini kita belajar satu raja yang benar, Raja Yehuda, yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Nah, pelajaran apa yang dapat kita petik, saudara? Sekali lagi ya, khususnya bagi para pemimpin, bagi para leader, ya siapapun kita, gembala, entah gembala gereja, gembala kul, gembala-gembala persekutuan, komunitas orang-orang percaya. Kalau jadi pemimpin, milikilah rasa takut akan Tuhan. Utamakan hal-hal yang sifatnya rohani. Supaya apa? Supaya domba-domba yang dititipkan Tuhan kepadanya itu dibawa ke jalan yang benar. Kepada kehendak Tuhan yang hakiki. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Supaya hukuman Tuhan tidak dijatuhkan. Tetapi diganti dengan kemuliaan dan berkat-berkat yang melimpah. Yang kedua, masalah kekudusan, kesucian. Seperti yang kita nyanyikan tadi, sucikan dan kuduskan hati ini. Itu artinya apa, saudara? Dalam setiap langkah hidup kita, termasuk pelayanan kita, harus dilandasi atas kemurnian hati, kekudusan, dan kesucian. Sebab bait Allah adalah suci. Wow, cerdasnya dan berhikmatnya Hizkia membuat orang Israel kembali untuk beribadah dengan cara yang benar dan menyenangkan hati Tuhan.
Dan nanti pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari bagaimana Hizkia merayakan kembali hari raya Paskah. Hari yang besar. Yang sampai dengan saat ini saudara. Kalau saudara ke Israel. Perayaan Paskah itu mewah dan megahnya. Ramainya. Itu menggantikan perayaan-perayaan yang lain. Paskah itu terbesar. Paskah itu hari yang terbesar. Nah, dulu ditiadakan. Dulu dihapus dari kalender raja-raja. Perintah raja, dekret raja, Paskah tidak diharuskan. Tapi begitu raja berganti, dipimpin oleh Hizkia, Paskah kembali dilakukan. Artinya apa? Israel dibawa kembali kepada hakikat sebagai bangsa pilihan Tuhan. Saudara tahu? Hanya orang pilihan Tuhan. Bangsa pilihan Tuhan. Dalam hal ini sekarang nih. Hanya orang Kristen kan yang merayakan Paskah. Yang lain ikut libur. Tapi orang Kristen, kita bangsa pilihan, anak-anak pilihan itu merayakannya. Itulah sebabnya mengapa kita harus merayakan hari-hari raya yang Tuhan tetapkan. Supaya kita ingat bahwa lihat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kita diselamatkan. Seperti Hizkia membangun kembali hubungan dengan Tuhan. Dipulihkan, ya, diperbaharui, diadakan kembali. Demikianlah kita. Ayo, kalau sudah rasanya mangkrak rohani kita. Rasa-rasanya sudah tidak benar kehidupan rohani kita. Rasa-rasanya disibukkan dengan masalah dunia ini, masalah pekerjaan, masalah lain di luar kerohanian. Ayo saudara, utamakan ini dulu. Sekali lagi ya, saya ingatkan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Ini mengacu kepada mengutamakan yang rohani dulu. Nanti yang jasmani pasti akan mengikutinya. Dan itulah 2 Tawarikh pasal yang ke-29. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami belajar bagaimana Hizkia melakukan pembaruan-pembaruan. Mengaktifkan kembali kehidupan rohani bangsa Israel. Setelah sekian lama ditiadakan oleh raja-raja sebelumnya. Hizkia dijadikan atau disebut sebagai raja yang berkenan pada Allah. Karena dia melakukan segala sesuatu tepat seperti yang Daud lakukan. Artinya, Hizkia melakukan apa yang benar. Mendahulukan hal-hal yang sifatnya rohani. Sebab Hizkia tahu, ketika hubungan Israel dengan Tuhan benar. Ketika hubungan bangsa-bangsa Israel, kerajaan Israel benar di mata Tuhan, maka Allah berkenan mencurahkan rahmat, berkat, dan kehadirannya di tengah bangsa pilihan ini. Terima kasih Bapak untuk teladan Hizkia yang luar biasa. Kami percaya Hizkia juga punya kelemahan, tapi dia berusaha untuk melakukan hal-hal yang benar, dan itu menyukakan hati Tuhan. Terbukti semua tata ibadah Israel dipulihkan kembali, diadakan kembali. Bahkan tentang kekudusan kesucian digiatkan kembali. Sebab rumah Allah adalah rumah doa. Rumah atau bait suci, tempat di mana Allah hadir. Dan kalau Allah hadir, berkatnya pasti dicurahkan. Ampuni kami. Kalau kami tanpa sadar, hari ini ditegur bahwa rohani kami sedang mangkrak, sedang tidak aktif, penuh dengan rumput-rumput ilalang. Tidak pernah kami bersihkan kalau aktifkan. Sekarang kami diingatkan supaya kami mengaktifkan kembali. Lebih sungguh-sungguh lagi. Menjaga kekudusan hidup ini supaya berkenan kepada Tuhan. Bait Allah adalah hidup kami. Kami jaga, kami rawat. Supaya Allah hadir, dan kalau Allah hadir, berkatnya pasti dicurahkan. Berkati anak-anakmu, berkati kami semuanya. Dan sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripadamu. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.